Nathan Ake akui Gvardiol sebagai pesaing tangguh bagi bek City lainnya. Nathan Ake mengaku sangat terkesan dengan Joško Gvardiol pada pekan pertamanya di Manchester City dan meyakini bahwa ia merupakan pemain yang akan memberikan dampak besar bagi tim. Manchester City menjadikan Joško Gvardiol sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas tahun ini, saat Pep Guardiola berusaha untuk memperkuat pilihan lini pertahanannya setelah lebih memilih untuk menggunakan sistem pertahanan dengan menggunakan seluruh bek tengah pada musim lalu. Selalu ada keyakinan bahwa kesepakatan akan tercapai, namun hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. The Sky Blues sempat ragu untuk memenuhi permintaan RB Leipzig dan akhirnya menurunkannya dari harga 85 juta pound sterling plus bonus menjadi 77,5 juta pound sterling. Guardiola tiba akhir pekan lalu namun tidak tepat waktu untuk melakoni debutnya saat menghadapi Arsenal di Community Shield. Ia terpaksa menunggu lebih lama lagi untuk menjalani debutnya karena ia hanya duduk di bangku cadangan dalam kemenangan 3-0 atas Burnley pada hari Jumat. Namun akhirnya ia dapat bermain di 11 menit terakhir. Gvardiol tak menunjukkan kesulitan saat masuk ke dalam tim sebagai bek kiri dan Nathan Ake telah memberikan kesan pertama terhadap rekan setim barunya. Sangat bagus. Saya pikir Anda dapat melihat dalam latihan. Dia baru berusia 21 tahun. Dia sangat kuat. Dia bisa bermain dengan sangat baik saat menguasai bola. Dia adalah tambahan yang bagus. Itulah klub ini. Kami memiliki banyak pemain bertahan yang sangat bagus dan secara keseluruhan merupakan tim papan atas. Semoga kami dapat membangunnya lagi. Kedatangan Gvardiol membuat pengeluaran City menjadi 107,5 juta pound sterling pada musim panas ini. Setelah sebelumnya mendatangkan Mateo Kovacic, namun biaya tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan pengeluaran Chelsea, Arsenal, dan Manchester United di musim panas tahun ini. Nathan Ake dukung Erling Haaland cetak lebih dari 50 gol pada musim ini. Nathan Ake berharap Erling Haaland dapat setidaknya menyamai torehan golnya yang luar biasa di musim lalu setelah mencatatkan awal yang baik di musim ini bersama Manchester City. Manchester City berhasil meraih hasil yang memuaskan pada laga pertama Premier League musim dengan mengalahkan Burnley akhir pekan ini. Pada laga yang digelar di Turf Moor tersebut, The Citizens meraih kemenangan dengan skor 3-0. Erling Haaland hanya membutuhkan waktu 4 menit untuk membuka keran golnya saat ia menyambut umpan sundulan dari Rodri dengan sebuah tendangan voli. Tim Arhan Vincent Kompany memberikan perlawanan dan menyia-nyiakan beberapa kesempatan untuk menyamakan kedudukan sebelum pemain asal Norwegia tersebut mengakhiri babak pertama dengan luar biasa, di mana ia mencetak gol cantik ke gawang The Clarets. Haaland musim lalu juga mencetak 2 gol pada laga pembuka saat bertandang ke markas West Ham United, dan setelah mengulangi hal tersebut pada musim ini, Nathan Ake berharap sang penyerang dapat menyamai torehan 52 gol yang ia cetak tahun lalu. Dia memiliki dorongan untuk melakukan hal itu, namun ia akan terus melaju dari pertandingan ke pertandingan dan saya yakin semoga ia bisa melakukan hal yang sama. Itu adalah Erling, sungguh luar biasa untuk dilihat. Malam ini penyelesaiannya sangat bagus, namun ia juga seringkali berhadapan 1 lawan 1 dan melihat kekuatannya serta bagaimana kami dapat memanfaatkannya. Sangatlah sempurna bagi tim ini. Dulu diboyong 1 triliun rupiah, Aymeric Laporte mau pulang ke Bilbao setelah di Man City lebih sering jadi pajangan. Salah satu bek termahal dalam sejarah sepak bola itu mulai tak kerasan di Man City karena jadi pilihan kedua dan kini membidik pulang ke Bilbao. Bek Manchester City Aymeric Laporte menyimpan rencana untuk meninggalkan Etihad Stadium di bursa transfer musim panas ini setelah dirinya lebih sering dijadikan pilihan kedua di barisan belakang skuad Pep Guardiola. Pemain internasional Spanyol itu disebut-sebut berniat pulang ke klub yang membesarkan namanya dulu, Athletic Bilbao. Menurut Marca, bek berusia 27 tahun itu
menyambut dengan tangan terbuka peluang mudik ke Bilbao dan menanti dengan antusias transfer ini terwujud di musim panas sekarang. Man City sendiri tak keberatan melepas Laporte, meski dulu mereka mendatangkan sang bek sentral dengan harga yang tak main-main. Pada 2018 lalu, Man City berani menebus Laporte senilai 1 triliun rupiah, menjadikan dia bek kedua termahal dunia saat itu. Hanya kalah dari Virgil van Dijk ketika bergabung ke Liverpool dari Southampton. Sayangnya, bukan perkara mudah bagi Bilbao memulangkan Laporte. Meski hampir pasti harga Laporte menurun drastis di bursa transfer kali ini, diyakini harga jualnya tak bakal sanggup dipenuhi pihak Bilbao. Musim lalu Laporte hanya mengukir 12 penampilan di Liga Premier Inggris. Barcelona ingin segera datangkan Joao Cancelo. Barcelona yang sudah berjanji untuk memainkan Jules Koundé sebagai bek tengah, maka Xavi Hernandez otomatis akan mencari bek kanan alami di jendela transfer musim panas 2023 ini. Menurut laporan yang dilansir dari Football Espana, Blaugrana pun telah menargetkan untuk datangkan pemain Manchester City Joao Cancelo usai melihat dirinya terus kesulitan dalam mendapatkan tempat utama di bawah kepelatihan Pep Guardiola. Pada musim 2023-2024 ini, Barca dikabarkan hanya ingin mendatangkan Cancelo sebagai pemain pinjaman selama semusim, mengingat mereka masih memiliki permasalahan finansial walaupun sudah menjual beberapa pemainnya seperti Ousmane Dembele dan Van Persie. Harapan Xavi untuk merealisasikan transfer pemain asal Portugal ini juga terdengar terbuka lebar lantaran Man City juga dikabarkan tak akan mempersulit proses perpindahan Cancelo andai Barca memang akan memberikan penawaran secara resmi dalam waktu dekat ini. Romano memastikan bahwa saat ini Barcelona kini telah menghidupkan kembali negosiasi dengan Manchester City. Proses negosiasi ini sudah dimulai pada beberapa pekan yang lalu. Namun karena satu dan dua hal, proses ini harus tertunda. Proses negosiasi ini dijadwalkan akan berlangsung sampai pekan depan dan Barcelona optimis bisa mengunci transfer sang pemain. Alasan mengapa Barcelona melanjutkan transfer Cancelo karena mereka sudah memiliki dana untuk membeli sang bek. Barcelona dikabarkan akan menjual Ousmane Dembele ke PSG dan dana hasil penjualannya akan digunakan untuk membiayai transfer ini. Someone look for me.